Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast Samarinda Pos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Fahmi, bersama Sahab dalam talkshow tentang COVID-19 yang kali ini merupakan talkshow ketiga hari ini kita lakukan antara yang mengangkat tema tentang anggaran COVID-19 melimpah sudah sesuai kebutuhan yang insya Allah akan menghadirkan Insinyur Aji Seno MSI, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dan talkshow ini merupakan kerjasama Satgas COVID-19 Pusat dengan Samarinda Pos sebagai bentuk tanggung jawab media terhadap penanganan COVID-19 dan bagian dari edukasi kepada masyarakat luas. Saat ini kami mencoba menghubungi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Bapak Seno Aji. Assalamualaikum Pak Aji Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kantor kayaknya ini masih Pak? Iya ini, sepertinya signal lagi tidak bagus ini ya. Iya, tapi saya masih bisa mendengar suara dengan jelas ini, karena kayaknya Dengar dengan baik. ya alhamdulillah. Ya sebelumnya kami dari Samarinda Pos, Pak Aji Seno mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Iya, masih muda udah jadi Wakil Ketua DPRD Kaltim, luar biasa ini Pak. Iya Pak, kita setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol soal anggaran COVID-19 yang melimpah yang katanya melimpah gitu. Nah, tapi apakah sesuai kebutuhan? Yang pertama-tama saya ingin tanyakan ke Bapak adalah berapa anggaran yang digeser sebetulnya Pak dari APBD Kaltim pada tahun 2020 untuk menangani pandemi ini Pak? Sebentar, sepertinya kok saya tidak mendengarkan pertanyaannya ya, Mas ya. Mohon maaf. Saya ulang ya Pak ya, saya ulang. Berapa anggaran yang digeser Pak dari APBD Kaltim tahun 2020 untuk menangani pandemi Pak? Untuk anggaran pandemi COVID ini kita sudah siapkan anggaran total itu 530 miliar. Untuk sementara sampai saat ini masih terpakai anggaran 211 miliar. Sehingga masih ada sisa anggaran yang bisa digunakan untuk tahun 2021 ini. Jadi masih memaksimalkan anggaran yang ada Pak ya, sisa anggaran kemarin Pak ya? Betul. Nah, sebagian besar penggunaan anggaran pandemi ini sebenarnya digunakan untuk apa aja Pak? Apakah untuk medis ataukah lebih banyak ke bantuan sosial yang digunakan Pak? Kalau untuk medis memang kita bagi menjadi dua, yaitu anggaran dari pusat itu juga turun bantuan medis, kemudian anggaran dari APBD kita yang kita peruntukkan untuk pandemi COVID kita juga keluarkan. Kemudian di sisi lain kita juga prioritaskan untuk bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga memang terbagi dua antara anggaran untuk medis dan anggaran untuk sosial. Memang lebih banyak saat ini lebih ke arah sosial karena anggaran medis sudah tercukupi dan ke depan ini kita akan melakukan anggaran tersebut ke arah vaksinasi. Ke vaksinasi Pak ya? Oke. Pak, kalau untuk bantuan sosial sendiri, bansosnya ini sendiri fokusnya ke lebih kemana Pak? Fokus bansos kita ke arah BLT yang sudah didata oleh Dinas Sosial, kemudian juga ke arah sembako. Jadi ada dua fokus bantuan yang diberikan pemerintah provinsi, yaitu bantuan langsung tunai kepada keluarga yang tidak mampu sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial, kemudian juga untuk bantuan sembako nanti. Gitu. Sementara untuk vaksin tadi Bapak sebutkan, ini fokusnya seperti apa Kak? Untuk pengadaannya ataukah untuk distribusinya Pak yang diutamakan ini Pak? Kalau sementara ini yang diutamakan distribusinya, karena kita mendapatkan vaksin tersebut dari pusat. Tapi nanti apabila sudah mulai terbatas yang dari pusat, kita akan keluarkan tetap anggaran tersebut untuk pembelian vaksin. Pak, selama ini kan sejauh mana pelibatan teman-teman di parlemen dalam penanganan pandemi ini yang dilibatkan oleh pemerintah Pak? Apakah memang dilibatkan secara aktif ataukah juga ada inisiasi-inisiasi sendiri dari teman-teman di parlemen Pak terhadap penanganan pandemi ini Pak?
Jadi begini Mas, karena kan anggaran COVID ini memang eh, dibuat bersama antara Mm-mm. pemerintah provinsi dan DPRD. Kemudian DPRD sendiri juga dilibatkan sebagai satuan gugus tugas COVID, Mm-mm. sehingga memang untuk distribusinya dikeluarkan bersama antara pemerintah Mm-mm. daerah dan DPRD. Mm-mm. Tidak ada lagi usulan-usulan baru. Kalaupun usulan yang dilakukan adalah usulan bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi. Mm-mm. Ya, seperti itu pelangganannya Pak ya. Pak, Ya, terus bagaimana dengan apa selama ini yang Bapak analisa, apakah sudah cukup efektif penggunaan dana itu di lapangan, ataukah masih harus ada penambahan-penambahan lagi di sana sini ya Pak? kalau untuk saat ini sih sudah efektif. Hanya Mm-mm. memang kita berharap karena masyarakat ini membutuhkan analisa COVID yang lebih murah dibanding Mm-mm. dengan swab test baik itu antigen maupun PCR, maka kita Mm-mm. juga menyarankan kepada gugus tugas dalam hal ini Mm-mm. DPRD provinsi dan pemerintah provinsi Kaltim agar ada satu alat deteksi yang lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat. Mm-mm. Contohnya yang sudah ada sekarang adalah Genos yang Genos itu. kemungkinan untuk masyarakat bisa lebih murah dalam mendeteksi COVID, sehingga kita menyarankan pemerintah provinsi untuk melakukan pengadaan Genos tersebut, terutama Mm-mm. untuk daerah-daerah yang daerah publik ya, daerah publik Mm-mm. yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan awal. Mm-mm. Pak Aji, tadi kan saya barusan berdiskusi dengan Dr. Ani Widyastuti. Beliau adalah penanggung jawab klinik media farma Bandara PT Pranoto dan menyebutkan bahwasanya memang sekarang Genos di sana telah terpasang gitu. Tapi kan ini baru sebatas di bandara, Pak. Apakah nanti juga di tempat-tempat publik lainnya juga akan dipasang, Pak? Mungkin seperti di mall dan sebagainya. Apakah juga akan dilakukan seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, kita mendorong pemerintah akan seperti itu nantinya. Memang Mm-mm. sebagai percobaan awal ada enam area publik, salah satunya adalah Mm-mm. PT Pranoto untuk dilakukan pemeriksaan Genos tersebut. Memang Mm-mm. harganya saya rasa masih cukup tinggi, mungkin bisa Mm-mm. diturunkan lagi untuk PT Pranoto dari harga yang sekarang ditetapkan. Nah, kemudian nanti di daerah-daerah publik yang lain, misalnya di pertambangan, kemudian di mall, itu kita Mm-mm. bisa menyarankan untuk mereka melakukan pengadaan itu sendiri. Mm. Untuk yang di bandara, tadi kan saya sempat bertanya dengan beliau, kemungkinan angkanya di angka antara 50 sampai 70 ribu rupiah untuk sekali pemeriksaan, begitu Pak. Nah, apakah ada rencana dari pemerintah untuk melakukan subsidi supaya juga angka ini bisa lebih rendah? Karena kan kayak di Jawa, kalau saya tidak salah dengar tadi beliau menyampaikan sekitar 30 ribuan gitu Pak. Karena tapi ada subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah juga ada rencana seperti itu diwacanakan oleh teman-teman di parlemen? Iya, betul sekali. Wacana seperti itu tetap ada, kan kita selalu berdiskusi dengan gugus tugas. Kalau memang itu bisa kita lakukan subsidi kepada masyarakat supaya lebih murah, Mm-mm. maka kita akan lakukan. Tapi sebenarnya kalau kita hitung harga harga pokok penjualan dari si Genus sendiri, kalau memang di Jawa bisa 20.000 atau 30.000 rupiah tanpa ada Mm-mm. subsidi, maka seharusnya di Kaltim pun mampu. Maka kita akan berdiskusi dengan para praktisi kesehatan juga supaya Mm-mm. apakah benar tidak terlalu mahal harga Genus tersebut 50.000 sampai 70.000. Mengingat Mm-mm. sebenarnya harga Genus sendiri murah, Pak, alatnya Mm-mm. murah. Kemudian alat tiupnya, plastiknya juga murah. Sehingga Mm-mm. saya pikir kalau kita public oriented seharusnya bisa menurunkan harga itu tanpa subsidi. Tapi kalau memang itu dirasa tidak mampu, tidak mencukupi, maka kita akan mengusulkan pemerintah provinsi agar bisa memberikan subsidi terhadap penyedia Genus tersebut.
Kalau untuk peran klinik-klinik swasta, apakah masih bisa dilibatkan mereka mengadakan genos sendiri untuk melakukan seperti rapid antigen? Saat ini kan rapid antigen bisa dilakukan oleh di klinik-klinik manapun, seperti di Samarinda. Tapi kan untuk genos sementara masih terbatas tempatnya hanya di Bandara PT Pranoto, dan itu pun terbatas jumlahnya, hanya 80 per jam, Pak. 80 pemeriksaan per jam untuk kali 5 jam. Berarti kan sangat terbatas sekali, sementara jumlahnya sangat banyak. Nah, apakah juga nanti ada batas waktu, ya, ibaratnya kita untuk mendorong klinik-klinik swasta juga bisa melakukan genos ini, Pak, mengadakan sendiri gitu, Pak? Gimana, Pak? Ya, kita sebenarnya mengikuti dari instruksi Menteri Perhubungan. Kalau memang Menteri Perhubungan sudah mengizinkan dimanapun berada kita menggunakan genos, maka kita akan perbanyak lokasi-lokasi genos tersebut. Misalnya APT Pranoto nanti kita sediakan 4 sampai 5 alat genos. Kemudian pelabuhan di Samarinda juga akan kita sediakan. Kemudian nanti di terminal-terminal bis juga akan kita sediakan supaya masyarakat bisa lebih murah untuk deteksi awal tersebut. Kita coba diskusikan nanti dengan pemerintah provinsi di mana yang bisa kita letakkan alat-alat tersebut. Tersebut ya. Pak Haji, kalau kembali kita bicara soal anggaran, bagaimana sebenarnya sekarang ini skema pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh eksekutif terhadap penggunaan anggaran COVID? Sesuai dengan instruksi Presiden, memang anggaran COVID ini hanya dilaporkan oleh pihak eksekutif kepada BPK. Tapi memang yang kami lihat dari pemerintah provinsi cukup baik. Mereka juga melaporkan penggunaan dana tersebut ke legislatif, sehingga saya pikir tidak ada masalah penggunaan dana-dana yang sudah dilakukan oleh eksekutif selama ini. Oh gitu, Pak. Untuk ini, seberapa besar peranan teman-teman di legislatif dalam mengawal penggunaan anggaran ini sendiri, Pak? Yang kita lihat memang sangat besar, karena setiap ada rapat badan anggaran, kemudian ada rapat paripurna dengan eksekutif, kita selalu menanyakan sejauh mana dana yang sudah dikeluarkan, kemudian apa saja yang dibeli oleh pemerintah provinsi, kemudian apa saja yang sudah dilakukan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kita tetap kawal terus setiap rapat dengar pendapat, dan syukur alhamdulillah pemerintah juga memberikan informasi itu secara terbuka. Kalau yang dari teman-teman di parlemen sendiri, ada nggak teman-teman, Pak, yang mungkin laporan-laporan yang dianggap miring seperti apa gitu, Pak? Kalau sampai saat ini sih saya lihat belum ada masyarakat yang melaporkan yang mungkin susah mendapatkan bantuan, mungkin susah mendapatkan vaksin. Sampai saat ini belum ada, dan mudah-mudahan akan selalu begitu. Namun kalau memang ada, bisa disampaikan kepada kami supaya kami bisa melakukan pengawasan yang lebih baik kepada eksekutif dalam hal melakukan pengeluaran dana COVID ini. Kalau dari diskusi dengan teman-teman sendiri, Pak, ada nggak masukan-masukan yang terbaru terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran COVID ini sendiri? Karena kan memang ada asumsi di masyarakat dananya terlalu banyak, tapi juga ke masyarakatnya juga masih belum menyentuh langsung begitu. Ya kalau memang itu ada, seperti tadi saya sampaikan, bisa disampaikan kepada DPRD Kaltim terkait hal ini. Tapi kalau saya rasa memang saat ini sudah cukup baik. Tapi kalau memang itu dirasa masyarakat belum, kita juga menghimbau masyarakat supaya bisa menyampaikan hal ini di sisi mana masyarakat belum tersentuh, yang kita akan coba koreksi ke pemerintah supaya menyalurkan bantuan-bantuan tersebut ke masyarakat. Terkait untuk ini sendiri, Pak, untuk vaksin sendiri ini kan juga Kaltim juga punya jumlah cukup besar targetnya. Nah, sejauh ini kalau Bapak lihat dengan anggaran yang dikeluarkan, dengan efektivitas penggunaan dana di lapangan seperti apa, Pak? Efektivitas dana di lapangan sih saya lihat juga masih cukup relevan. Kemungkinan karena jumlah vaksin yang ada di Kalimantan Timur masih mencukupi yang didatangkan dari pusat. Tapi kita akan coba lihat bulan depan, kalau memang hal itu dirasa sudah kekurangan,
kita juga akan mulai melakukan penambahan pembelian vaksin melalui dana yang sudah ada tersebut. Kalau Bapak lihat sendiri efektivitas nggak pelaksanaan vaksinasi di Kaltim saat ini, Pak? Dengan cara-cara yang selama ini pola-pola digunakan oleh pemerintah. Kalau yang saya lihat sih masih efektif ya, masih efektif karena terutama di Samarinda misalnya ada 5 puskesmas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, kemudian saat ini sudah masuk ke lansia yang bisa divaksin, sudah cukup efektif. Tapi kita juga akan terus memantau perkembangan vaksinasi ini di 10 kabupaten kota. Kalau memang nanti kita melihat ada kekurangan di kabupaten tertentu, maka kita akan meminta gugus tugas COVID untuk segera mengalokasikan ke kabupaten tersebut. Jadi selalu terkoordinasikan ini Pak ya, tentang penggunaan anggaran-anggaran baik di kabupaten kota maupun di provinsinya gitu Pak ya? Betul Mas, betul. Kalau untuk komunikasi sendiri Pak dengan teman-teman di legislatif di tingkat kabupaten kota seperti apa Pak? Terjalin selama ini apakah juga selalu intens ataukah juga diserahkan ke mereka sendiri untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing? Ya kalau secara teritorial memang mereka melakukan pengawasan tersendiri. Karena setiap kabupaten kota kan memiliki dana yang disiapkan untuk COVID tersebut. Tapi koordinasi tetap kita lakukan. Koordinasi antara lembaga, DPRD provinsi dan seluruh DPRD kota kabupaten kita tetap lakukan dengan mereka. Namun secara kelembagaan pengawasan dana tersebut dilakukan masing-masing oleh DPRD setempat. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga berharap COVID segera berlalu nih Pak, sehingga juga anggaran kita tidak habis tersedot ke sana karena juga masyarakat sudah pada teriak-teriak ini terjadi. Wah, mungkin sebelum kita berpisah, Pak Aji ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada warga Kaltim. Silakan Pak Aji. Ya, untuk seluruh warga Kaltim yang saat ini belum divaksinasi, mohon sabar menunggu giliran dan mendaftarkan diri masing-masing ke pemerintah setempat, ke puskesmas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota masing-masing, di mana sudah disiapkan vaksin yang cukup untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dan kita mendorong masyarakat untuk tidak takut untuk divaksin. Ya syukur alhamdulillah saya juga sudah vaksin yang kedua. Sudah vaksin yang kedua dan tidak merasakan gejala apapun. Ya betul. Dan untuk para lansia pun sekarang sudah bisa divaksin dan dalam beberapa kesempatan yang saya lihat juga tidak ada efek yang berarti. Jadi kita dorong masyarakat untuk melakukan vaksin tersebut agar pandemi segera berlalu. Iya, jadi pesan beliau ini sangat luar biasa buat warga Kaltim untuk melakukan vaksin sehingga juga terbentuk kekebalan komunitas sehingga pandemi ini bisa diatasi secara bersama-sama ketika masyarakatnya sudah kebal semua gitu ya Pak Haji ya. Baik. Dan yang paling penting juga tadi kata beliau bahwasanya ketika ada masyarakat Kaltim yang merasa menemukan dalam tanda kutip sesuatu yang janggal dalam penggunaan anggaran, bisa langsung melaporkan ke DPRD Kaltim untuk bisa ditindaklanjuti, di follow up lagi seperti itu karena juga yang digunakan adalah anggaran masyarakat dan dari publik dari masyarakat dan semoga ketika pandemi berlalu anggaran yang ada bisa di-switch ke daerah-daerah lain seperti pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain ya. Begitu Pak Haji ya? Betul Pak. Iya. Terima kasih Pak Haji atas waktunya sore ini. Mohon maaf mengganggu waktunya jadinya. Tapi obrolan singkat ini luar biasa Pak Haji. Kita berharap nanti juga saya masih bisa tema-tema lain ngobrol dengan Pak Haji. Mungkin terkait tetap COVID-19 masih Pak Haji. Ya Pak Haji, saya Fahmi Sahab, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Fahmi.